Channel I subscribe. Bab 48, Sebelum Perang CX. Pada pukul 11.55 pagi, kelas besar kedua selesai. Ketika Profesor Wen Botao keluar dari kelas, sebagian besar siswa juga berbondong-bondong keluar. Hua Feng membangunkan Yo Chong dan yang lainnya di barisan belakang dan bersiap untuk pergi makan siang. Tempat makan? Tanya Jureni sambil memandang Hua Feng dengan ekspresi ambigu. Zhang Yina berjalan dengan tenang di sebelah Hua Feng, seperti pacar yang lembut. Inilah perbedaan antara dia dan anak laki-laki lain ketika dia biasanya bersama. Ayo pergi ke restoran untuk makan. Masih terlalu mahal untuk makan di luar, kata Hua Feng sambil tersenyum. Setiap kali dia pergi ke hotel besar untuk makan, dia merasa sangat tidak nyaman. Hei, Nona, apakah kamu tidak akan kembali makan? Hua Feng bertanya kepada Zhang Yina yang berjalan di sampingnya. Dia menyadari bahwa masih banyak teman sekelas laki-laki di kelas yang menatapnya. Kemana saya pergi? Apa urusan Anda? Aku akan mengikutimu. Kalau kamu pergi dengan mereka berdua lagi, apakah kamu layak untuk Sister Qin? Jawab Zhang Yina sambil berjalan keluar dari kelas. Saudara Hua, kapan Anda bertemu Nona Zhang? Tanya Yo Chong sambil menepuk bahu Hua Feng. Ketika saya naik kereta ke Shanghai, saya secara tidak sengaja menyembuhkan penyakit kakeknya, jawab Hua Feng dengan tenang. Yo Chong dan Jureni terkejut mendengar jawaban itu, dan hati mereka semakin bertekad untuk menjadi teman baik dengan Hua Feng. Mereka memandangnya dengan heran. Hua Feng merasa sedikit tidak nyaman dengan pandangan mereka, karena cara mereka melihat wanita cantik adalah sama seperti mereka sekarang memandang dirinya. Kamu tidak akan pergi. Apakah kamu belum lapar? Zhang Yina berbalik dan berkata. Ketika dia keluar dari kelas, dia menemukan bahwa Hua Feng dan ketiganya masih ada di dalam kelas, berpikir mereka sedang diam-diam mendiskusikan kemana mereka akan pergi. Hua Feng tidak mengatakan apa-apa dan berjalan ke depan, diikuti oleh Yo Chong dan Jureni. Mereka berempat turun dan berjalan menuju ruang makan. Di perjalanan, mereka melihat seorang pemuda tampan memegang buket mawar, mengikuti di belakang Li Yakin. Hua Feng dan Yo Chong sudah tahu siapa dia? Saudari Jin. Zhang Yina berteriak manis. Li Yakin tidak menoleh, tetapi terus berjalan ke depan. Zhang Yina berteriak beberapa kali lagi, dan akhirnya Li Yakin berhenti dan menunggu mereka. Awalnya, ketika melihat Hua Feng, Li Yakin sedikit marah, namun dia merasa canggung dengan kehadiran orang lain di sekitarnya. Saudari Nana, kalian juga harus pergi ke ruang makan untuk makan, kata Li Yakin kepada Zhang Yina, namun matanya tetap menatap Hua Feng dengan marah, membuat Hua Feng menundukkan kepalanya dengan malu. Qin, siapa teman sekelas perempuan ini? Tanya Mu Tolang dengan serius, meskipun matanya mengkhianatinya. Begitu Zhang Yina menyapa Li Yakin, Mu Tolang menjadi tertarik dengan kecantikan Zhang Yina. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa dia ingin mendapatkan kecantikan ini bersama dengan Zhang Yakin, dan mereka bertiga bisa bermain 2P. Mu Tolang, tolong jangan menyebutnya begitu intim. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu melihat adikku begitu cantik, dan ingin menarik perhatiannya, kata Li Yakin dengan jijik, tidak memberinya wajah sama sekali. Dalam setengah bulan terakhir, Li Yakin telah diganggu terus oleh Mu Tolang. Awalnya, Li Yakin mengira Mu Tolang adalah pacarnya, namun melihat mata Mu Tolang yang penuh dengan nafsu, membuat Zhang Yina merasa jijik dan bersembunyi di belakang Hua Feng. Qin, bagaimana bisa ada? Selama aku memilikimu, aku puas, kata Mu Tolang dengan serius. Kamu menjauhkan diri dari saya, balas Li Yakin dengan jijik. Yo Chong dan Jureni, yang berada di sebelah mereka, menyaksikan tingkah Mu Tolang dan tidak bisa menahan tawa. Mereka tertawa dengan cara yang menghina. Meskipun Hua Feng tetap tenang, Mu Tolang semakin menunjukkan permusuhan terhadapnya, karena dia melihat bahwa dua wanita cantik di depannya sepertinya ada hubungannya dengan Hua Feng. Mu Tolang melirik mereka bertiga dengan marah, melemparkan buket mawar yang dipegangnya ke tanah, naik ke mobilnya dengan marah, dan melaju pergi. Melihat Mu Tolang menjauh, Li Yakin menghela nafas. Dia menyadari bahwa Mu Tolang justru membuat dirinya semakin dekat dengan Hua Feng, dan ini membuatnya khawatir tentang Hua Feng. Hua Feng, kamu harus memperhatikan Mu Tolang di masa depan, kata Li Yakin, memandang Hua Feng dengan serius. Hua Feng hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Setelah mereka berlima memasuki kantin, mereka segera menarik perhatian teman-teman sekelas di kantin. Dua wanita cantik muncul di mata mereka pada saat yang sama. Mereka berlima mencari tempat duduk untuk 6 orang. Yo Chong dan Jureni duduk di satu sisi, sementara Hua Feng, Zhang Yina, dan Li Yakin duduk di sisi lain.
Hua Feng terjepit di antara dua wanita cantik. Apa yang akan kamu makan? Saya pergi untuk mengambil makanan, kata Hua Feng, berdiri dan siap untuk menuju jendela tempat makanan. Kamu lihat ada beberapa teman sekelas laki-laki yang mengantri di sana, kamu tidak tahu kapan akan bertarung, kamu duduk di sini. Saudari Nana dan saya pergi berperang, kata Li Yakin sambil tersenyum, menarik Zhang Yina ke arah jendela tempat makanan. Melihat dua wanita cantik yang sedang memasak, Yo Chong dan Ju Renyi memandang Hua Feng dengan ambigu. Sejak zaman kuno, wanita cantik selalu dicocokkan dengan pahlawan, dan wanita menyukai bakat. Benar saja, tidak ada kesalahan, kata Yo Chong sambil memandang Hua Feng. Hua Feng hanya tersenyum pahit, berpikir bahwa pada awalnya Zhuang Xiaoli belum pergi, dan dia tidak mengikuti putra sekretaris komite partai kota. Tapi siapa yang mengerti suasana hatinya saat ini? Wanita cantik kaya dan berkuasa, pikir Hua Feng dalam hati. Kakak Hua, ada apa denganmu? Tanya Yo Chong, melihat senyum masam Hua Feng. Tidak ada, jawab Hua Feng dengan tenang. Saat ini, dia hanya ingin menikmati kehidupan universitas, bekerja keras untuk mempelajari pengetahuan budaya, dan setelah lulus, dia akan memimpin penduduk desa menjadi kaya dan menikahi seorang gadis dari pedesaan. Suara mendesah datang dari satu tempat. Setelah beberapa saat, semua orang di sekitarnya memandang Ju Renyi. Maaf, telepon saya berdering, kata Ju Renyi, mengeluarkan Nokia terbaru dan menunggu dering berhenti sebelum menjawabnya. Hei, siapa itu? Tanya Yo Chong. Wu Renyi, aku Gila Biao, pangeran bertanya apakah kamu bisa mengadakan pertandingan CX sekarang, jawab Ju Renyi. Biao gila, tunggu sebentar. Saya bertanya pada saudara Yo, kata Ju Renyi. Kalau begitu cepatlah, aku masih harus menjemput gadis, ujar Biao gila. Saudara Yo, Biao gila, mereka bertanya apakah mereka bisa mengadakan game CX sekarang, kata Ju Renyi. Yo Chong tidak berkata apa-apa, hanya memandang Hua Feng di sampingnya. Kamu yang memutuskan, kata Yo Chong. Oke, jawab Hua Feng. Hei, Biao gila, tidak apa-apa di sore hari. Siapkan kartu bank Anda dan tunggu kami di warnet bintang di pintu masuk utama Universitas Jiaotong. Bab 49, Bergerak. Sejak zaman kuno, para pahlawan seringkali merasa sedih ketika melewati ujian kecantikan, apalagi bagi beberapa siswa yang melihat Zhang Yina dan Li Yakin berjalan. Teman-teman sekelas laki-laki yang sedang mengantre secara otomatis memberi jalan, yang membuat mereka berdua cepat sampai di tempat mereka mengambil makanan. Masing-masing dari mereka mengambil sepiring penuh makanan, setengahnya asin dan setengahnya lagi Shanghai. Ketika mereka berdua hendak tiba di meja makan Hua Feng, mereka mendengar Yo Chong dan Ju Renyi sedang mendiskusikan sesuatu. Saudari Qin, sepertinya mereka ingin mengajak Hua Feng bergabung lagi, apa yang harus saya lakukan? Bisik Zhang Yina. Ayo lihat, jawab Li Yakin singkat. Keduanya berdiri diam dan menunggu, tetapi tidak ada lagi percakapan yang terdengar, yang semakin membuat mereka curiga. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, namun membawa piring mereka ke meja makan dan duduk. Setelah membagi makanan, mereka mulai makan. Zhang Yina dan Li Yakin makan dengan sedikit, sebagian besar waktu mereka hanya menyajikan sayuran untuk Hua Feng. Hua Feng makan dengan tenang, membuat teman sekelas laki-laki di sebelahnya merasa iri. Hua Feng, apakah kamu, tunggu sebentar, pergi bersama mereka lagi? Tanya Li Yakin sambil meletakkan sumpitnya dan menatap mata Hua Feng. Konselor, saya tidak, jawab Hua Feng dengan lembut. Dia tidak yakin apakah pergi ke warnet dihitung sebagai pergi bersama mereka. Tidak. Kenapa kamu gugup? Tanya Zhang Yina sambil tersenyum. Namun, Yo Chong dan Ju Renyi yang melihatnya, mengerutkan kening dan buru-buru menundukkan kepala untuk makan. Mereka merasa bahwa wanita nakal dan licik itu muncul lagi. Mereka pikir Zhang Yina akan bersikap lebih sopan kepada Hua Feng, tetapi ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Yo Chong dan Ju Renyi buru-buru selesai makan semangkuk nasi, meletakkan sumpit mereka, dan meninggalkan kantin. Hua Feng merasa aneh, kenapa mereka makan begitu cepat dan pergi. Hua Feng, makan perlahan, kata Zhang Yina sambil tersenyum manis. Hua Feng mengangguk, berusaha tidak menyia-nyiakan makanan yang ada di atas meja, meskipun itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Di bawah tatapan diam dari dua wanita cantik itu, Hua Feng menghabiskan semua makanan di atas meja, hanya menyisakan beberapa piring kosong. Hal ini membuat Zhang Yina terkejut dan hampir menelan seekor sapi. Hua Feng, kamu babi. Kamu telah memakan semua makanan untuk keempat orang itu. Sister Gangkin juga memberitahu saya agar saya tidak perlu memasak terlalu banyak,
tetapi untungnya saya tidak setuju, atau kamu tidak akan makan cukup, kata Zhang Yina sambil tersenyum. Hua Feng tidak mengatakan apa-apa, hanya cegukan sambil meminum sisa sup karena kali ini dia terlalu kenyang. Lain kali, Hua Feng tidak berani makan bersama mereka lagi. Hua Feng, izinkan aku memberitahumu lagi, kamu adalah siswa yang baik, jangan pergi dengan mereka berdua, kata Li Yakin dengan serius. Konselor, saya mengerti, jawab Hua Feng. Ketika mereka bertiga pergi ke kantin dan kembali ke gedung pengajaran, mereka menemukan bahwa Yo Chong dan Ju Renyi sudah kembali ke asrama. Awalnya, Yo Chong ingin mengajak Hua Feng kembali, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak membutuhkannya karena Li Yakin dan Zhang Yina sudah memiliki mobil. Hua Feng, apakah kamu akan pergi ke kelas atau kembali ke asrama? Tanya Li Yakin. Konselor, saya akan kembali ke kamar asrama untuk beristirahat, jawab Hua Feng, dan berjalan menuju asrama sendirian. Nana, bagaimana denganmu? Tanya Li Yakin. Saudari Qin, aku akan pergi denganmu, jawab Zhang Yina. Ternyata, Zhang Yina belum tahu bahwa asrama Hua Feng berdekatan dengan Li Yakin. Oke, masuk ke mobil, kata Li Yakin. Setelah mereka berdua masuk ke mobil Li Yakin, Hua Feng sudah berjalan 2 atau 300 meter, tanpa mereka tahu bahwa kecepatan berjalannya jauh lebih cepat karena dia mempraktikkan keterampilan dasar seni bela diri. Saudari Qin, kamu melihat Hua Feng berjalan begitu cepat, kata Zhang Yina sambil menunjuk ke arah Hua Feng yang berada di depan mereka. Ketika Li Yakin mengendarai mobil mendekati Hua Feng, dia meminta Hua Feng untuk masuk ke dalam mobil. Hua Feng ragu-ragu, tetapi akhirnya masuk ke kursi belakang mobil. Tanpa disadari, ketika dia mencium aroma tubuh yang kuat di dalam mobil, dia mulai membandingkannya dengan aroma tubuh beberapa gadis yang pernah ditemui. Saudari Qin, mengapa kamu mengemudi ke arah yang sama? Tanya Zhang Yina. Asrama Hua Feng berdekatan dengan asramaku, jawab Li Yakin. Tidak heran, kata Zhang Yina sambil berpikir, lalu menundukkan kepalanya. Hei, gadis kecil, apa yang kamu pikirkan? Tanya Li Yakin. Saudari Qin, aku akan pindah untuk tinggal bersamamu malam ini, oke, jawab Zhang Yina dengan genit. Awalnya, asrama Li Yakin dihuni oleh 3 gadis, namun setelah 2 gadis lainnya lulus, mereka pergi. Li Yakin tetap tinggal di sana untuk melanjutkan sekolah pascasarjana. Terkadang, hidup sendiri membuatnya merasa sedikit takut. Sebelumnya, aku meneleponmu, kamu tidak mau. Kenapa sekarang berubah? Tanya Li Yakin. Saudari Qin, itu bukan karena aku berada di sekolah utama sebelumnya, tapi sekarang aku telah mengubah jurusanku, tentu saja aku ingin tinggal bersamamu, jawab Zhang Yina, sambil melihat Hua Feng yang duduk di belakang. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Bukan karena dia, kata Li Yakin sambil tersenyum, membuat wajah Zhang Yina sedikit merah. Dalam waktu kurang dari 3 menit, mobil itu tiba di depan asrama. Hua Feng keluar dari mobil dan menuju atrium asrama. Dia menemukan bahwa mereka berdua sedang menonton film Sister Lan Lan lagi. Hua Feng menyapa mereka dan langsung bergegas ke kamarnya. Hua Feng mengendus tubuhnya dan merasa ada bau parfum yang menyengat. Dia mengambil satu set pakaian bersih dari gantungan, pergi ke kamar mandi untuk membersihkan parfum dari tubuhnya, lalu mengenakan pakaian dan keluar. Hua Feng menyalakan komputer dan setelah masuk ke Qi, dia melihat banyak pesan, sebagian besar berasal dari Qi Mengyao. Yao Yao, tidak ada? Yao Yao, kamu sudah kemana? Yao Yao, mengapa saya tidak bisa menghubungi ponselmu? Yao Yao, cepat. Hua Feng menyadari bahwa Qi Mengyao masih peduli padanya, dan melihat dia masih online. Segera, Hua Feng membalas pesannya. Andi, saya kembali. Saya pergi bermain dengan teman sekamar saya kemarin sore, saya tidak pulang tadi malam, saya ada kelas di pagi hari, dan sekarang saya melihat pesanmu. Yao Yao, kamu, aku khawatir sepanjang malam, kupikir sesuatu telah terjadi padamu. Yao Yao, sekarang, aku mengantuk dan harus tidur. 88. Andi, 88. Setelah membalas beberapa pesan dari teman Qi lainnya, Hua Feng memainkan CX selama setengah jam, lalu mematikan komputer. Dia berbaring nyaman di tempat tidur, mengeluarkan buku sutra kapsul hijau dari bawah bantal, dan mulai membacanya dengan tenang. Setelah membaca lebih dari 10 halaman, Hua Feng dengan enggan meletakkan buku itu kembali, menutupi spray tipis, dan menyipitkan matanya. Nana, bukankah kamu bilang kamu ingin tinggal di sini? Kamu tidak akan kembali untuk memindahkan barang. Saudari Qin, aku akan kembali dan pindah ke sini malam ini. Saudari Qin, menurutmu apa yang dilakukan Hua Feng sekarang? Entahlah,
jawab Li Yakin sambil berjalan ke piano, duduk, dan mulai memainkan lagu dengan lembut. Suara piano itu elegan dan indah, bahkan Zhang Yina yang awalnya sibuk berkicau di sampingnya, duduk diam di tepi tempat tidur dan mendengarkan. Bab 50, kamu sudah main-main dengan Nona Ben. Jam 2 siang. Saudara Hua, saatnya bangun, kata Yo Chong sambil mengetuk pintu. Saudara Yo, saya tahu, jawab Hua Feng. Dia bangkit dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, lalu keluar. Dia menemukan bahwa Yo Chong dan Ju Renyi sudah mengenakan jas rapi dan berdandan, tampak lebih serius dari sebelumnya. Kamu memakai ini? Ada banyak wanita cantik di sekolah utama, kata Ju Renyi sambil tersenyum nakal. Saudara Hua, kamu harus kembali ke kamarmu dan mengenakan setelan itu, ujar Yo Chong. Ia khawatir jika Hua Feng berpakaian terlalu lusuh, geng Xie Biao akan menertawakannya. Tidak perlu, jawab Hua Feng sambil melangkah keluar. Mereka bertiga masuk ke mobil dan menuju kampus utama Universitas Jiaotong di distrik Suhui. Saudari Qin, mereka sudah pergi, kata Zhang Yina. Biarkan saja. Saya akan mengajarinya ketika dia kembali, jawab Li Yakin santai. Setibanya di gerbang Universitas Jiaotong, mereka melihat banyak siswa mengenakan berbagai kostum. Yo Chong tidak berhenti, terus mengemudi masuk, dan penjaga hanya melirik nomor plat mobil mereka sebelum membiarkan masuk. Mobil itu berhenti di depan gedung bertingkat lebih dari 30 lantai. Setelah mereka bertiga keluar, Yo Chong dan Ju Renyi segera melihat teman-teman perempuan yang lewat. Hua Feng, di sisi lain, terpesona oleh pemandangan bangunan yang besar dan indah di dalam kampus. Saudara Hua, bagaimana perasaanmu? Tanya Yo Chong sambil tersenyum. Besar dan cantik, jawab Hua Feng dengan tenang. Iya, payudara wanita cantik itu besar dan indah, kata Ju Renyi sambil tersenyum cabul. Saya berbicara tentang kampus Universitas Jiaotong. Saudara Ju, mengapa Anda selalu berpikiran tidak pantas? Balas Hua Feng, agak kesal. Mereka bertiga berjalan menuju gedung yang lebih tinggi, tertawa dan berbicara. Ketika mereka sampai di lantai pertama, Hua Feng berencana untuk menaiki tangga, tetapi Yo Chong buru-buru meraihnya. Ada apa? Tanya Hua Feng. Kita akan pergi ke lantai 35. Mau ikut? Kata Yo Chong. Oh, itu sangat tinggi, jawab Hua Feng, tetapi akhirnya mengikuti mereka menuju pintu lift. Mereka bertiga menunggu beberapa saat, dan ketika lift perlahan turun, tiba-tiba seorang gadis dengan buku di tangannya berlari ke arah lift yang hampir penuh. Buku-buku gadis itu berserakan di lantai, dan dia hampir jatuh. Hua Feng buru-buru meraih tangannya untuk menahan tubuh gadis itu agar tidak jatuh. Setelah gadis itu kembali stabil, Hua Feng membantu mengumpulkan buku-buku yang jatuh. Yo Chong dan Ju Renyi yang sudah berada di dalam lift menyadari bahwa Hua Feng tidak ikut masuk, dan mereka memanggilnya. Saudara Hua, masuklah, teriak Yo Chong. Oke, jawab Hua Feng, sambil menyerahkan buku-buku itu pada gadis yang tampak linglung. Gadis itu sedikit kesal karena tidak hanya disentuh oleh teman sekelas laki-laki yang aneh, tetapi juga digenggam oleh tangan Hua Feng. Namun, ketika dia menyadari bahwa dia terlebih dahulu menyentuh orang lain, dia merasa sedikit malu. Saudara Hua, masuklah, liftnya akan naik, teriak Yo Chong lagi. Hua Feng buru-buru berjalan ke lift, dan gadis itu juga ikut masuk. Namun, saat lift mulai bergerak, terdengar suara pemberitahuan. Lift kelebihan beban. Lift kelebihan beban, suara dari sistem lift memberi peringatan. Orang-orang di dalam lift mulai mengeluh dan bertanya siapa yang harus keluar. Hua Feng melihat situasi ini, dan memutuskan untuk keluar. Saudara Yo, saya bisa naik tangga, kata Hua Feng sambil berjalan keluar. Yo Chong tidak punya pilihan selain melepaskannya. Ketika Hua Feng keluar, gadis itu juga mengikuti. Hei, tunggu aku, teriak gadis itu. Apakah kamu memanggilku? Tanya Hua Feng. Tentu saja, jawab gadis itu, sedikit kesal. Halo, nama saya Chen Zining, mahasiswa baru di sekolah bahasa asing tahun ini. Bagaimana denganmu? Ujar gadis itu sambil mengulurkan tangan. Halo, nama saya Hua Feng. Saya mahasiswa baru di sekolah hubungan internasional, jawab Hua Feng sambil tersenyum. Namun, Hua Feng tidak mengulurkan tangannya, dan memilih berjalan menjauh dari gadis itu, lebih memilih untuk menjauhi hubungan dengan wanita-wanita yang tidak terlalu ia kenal. Kenapa kamu begitu kasar? Semua orang ingin menjabat tangan saya, tapi kamu mengabaikan mereka, kata Chen Zining sedikit marah. Hua Feng hanya tersenyum dan terus berjalan naik. Apakah kamu punya pacar? Tanya Chen Zining, tanpa alasan jelas. Hua Feng menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Tidak, jawabnya.
Mendengar jawaban itu, Chen Zining merasa sedikit senang. Namun, dia juga merasa aneh, karena ekspresi Hua Feng tampak sedikit berubah. Apakah kamu kehabisan cinta? Tanya Chen Zining lagi, mencoba menebak perasaan Hua Feng. Hua Feng hanya menggelengkan kepala dan tetap diam. Mereka berdua terus berjalan naik bersama. Ketika mereka sampai di lantai 10, Chen Zining berhenti. "Wutsan, aku di sini," katanya. Hua Feng mengangguk dan melanjutkan perjalanannya, sementara Chen Zining bergumam, "Kamu memprovokasi Nona Ben. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Bab 51, Pertempuran CX. Ketika Hua Feng naik ke lantai 35, dia menemukan bahwa Yao Chong dan Ju Renyi sudah menunggunya di dekat tangga. Keduanya berpikir bahwa Hua Feng akan lelah dan berjalan perlahan, tetapi mereka tidak menyangka Hua Feng terlihat sangat santai, tanpa setetes pun keringat di wajahnya. "Saudara Hua, kamu sangat kuat." Lantai 35, dalam sekejap mata, "Kamu sudah sampai," kata Yao Chong dengan senyum. "Hehe, itu biasa saja. Adik saya malah yang tercepat, hanya yang ketiga," jawab Hua Feng sambil bercanda. "Saudara Hua, ternyata kamu mengenal keluarga Nona Chen di Gangsuan. Pantas saja kamu bisa bercanda dengan kakakmu," kata Ju Renyi dengan senyum. Yao Chong, yang ada di sebelahnya, memandangnya dengan aneh. Dia semakin curiga dengan identitas Hua Feng, merasa bahwa Hua Feng mungkin adalah putra seorang pejabat tinggi di ibu kota, dan saat ini sedang berpura-pura menjadi orang biasa. Jika tidak, bagaimana mungkin Hua Feng bisa mengenal anak-anak dari keluarga besar di Shanghai? Namun, apakah air di ibu kota memang begitu dalam dan rumit? Mungkin ada banyak orang yang tak dikenal oleh keluarganya. Namun, identitas Hua Feng tetap menjadi misteri. Dia yakin ada yang salah, atau setidaknya saat ini ada yang tidak sesuai. "Aku tidak mengenalnya, kamu tidak perlu melihatku seperti itu," jawab Hua Feng dengan serius. Melihat ekspresi Hua Feng, keduanya merasa bahwa dia tidak sedang berbohong, jadi mereka pun membiarkan Hua Feng melanjutkan. Ketika mereka bertiga memasuki warnet bintang, suasana sangat tenang dan segar, memberi kesan seperti berada di rumah. Banyak komputer terpasang rapi, memberikan nuansa warnet yang nyaman, jauh berbeda dengan warnet pinggir jalan yang gelap, berisik, dan berbau asap. Awalnya, Hua Feng merasa aneh. Di gedung setinggi ini, dia pikir tidak banyak orang yang datang untuk berselancar di internet. Namun, hampir setiap komputer terisi oleh seseorang. Hua Feng juga terkejut dengan harga sewa yang tertera, 50 yuan per jam, 25 kali lebih mahal daripada warnet biasa. "Yao Xiao dan Ju Xiao ada di sini, dan Tuan Muda Chen sedang menunggumu di ruang VIP," kata pelayan warnet. "Tunggu, kamu siapa? Bukan siswa miskin yang masuk sini, cepat keluar." "Bagaimana kalau lantainya kotor?" kata pelayan itu sambil melihat ke arah Hua Feng. Melihat pakaian Hua Feng yang hampir putih dan sepasang sepatu kain lusuh, pelayan itu mengira dia adalah seorang siswa biasa. "Kamu ingat, dia adalah saudaraku. Kalau kamu bukan wanita, aku akan menamparmu beberapa kali," kata Yao Chong dengan keras. Semua orang yang ada di warnet pun menatap mereka dengan bingung. Wajah pelayan itu pun memerah karena malu. Orang-orang yang sedang online di dalam itu semua memandang Hua Feng dengan tatapan aneh. Hua Feng hanya berjalan tenang, sudah terbiasa dengan pandangan seperti itu. "Yao Xiao, aku melakukan kesalahan," kata pelayan itu dengan malu. "Kamu beritahu saudaraku," kata Yao Chong. "Tuan, saya tidak mengenal Taishan dengan mata saya." "Maafkan saya," kata pelayan itu dengan hati-hati. "Aduh." Hua Feng hanya menghela napas dan melangkah maju. Ketika mereka bertiga masuk ke ruang VIP, mereka menemukan bahwa jumlah komputer di sana jauh lebih sedikit. Namun, di dalamnya sudah ada lebih dari selusin orang, baik pria maupun wanita, yang semuanya tampak modis dan kaya. "Heh, Yao Fazi dan Wu Renyi, akhirnya kalian datang. Ada satu orang lagi," Xie Biao berkata dengan lantang. Dia saudaraku. Dia di sini untuk bermain denganmu hari ini," kata Yao Chong sambil menarik Hua Feng ke belakangnya. Pria dan wanita di dalam ruangan itu tidak bisa menahan tawa melihat penampilan Hua Feng. Beberapa wanita menutup mulut dengan tangan mereka dan tertawa pelan, berpura-pura seperti wanita di depan pria. Namun, tatapan mereka penuh dengan penghinaan. Ketika Hua Feng melihat Chen Xiang dan yang lainnya, dia mengenali mereka. Mungkin bagi mereka, Hua Feng tidak ada dalam ingatan mereka, dan kejadian yang setengah bulan lalu sudah terlupakan. "Apakah kalian sudah cukup tertawa?" kata Yao Chong dengan nada tinggi. Para wanita pun berhenti tertawa. "Saudara Yao,
Mengapa repot-repot melukai hubungan antara saudara laki-laki hanya untuk orang miskin seperti ini, kata Chen Xiang dengan senyum mengejek. Hari ini, ketiga saudara saya di sini untuk bermain CX, saya tidak ingin banyak bicara tentang sisanya, mari kita mulai, kata Yo Chong dengan tidak sabar. Meskipun sejak awal dia tahu bahwa orang-orang ini meremehkan mereka, dia tetap merasa tidak nyaman mendengarnya. Sementara itu, Hua Feng hanya berdiri tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Meskipun setiap orang memiliki martabat, dia tidak merasa perlu bertengkar dengan anak-anak kaya itu. Namun, ketika Yo Chong berbicara untuknya, hatinya sedikit tergerak. Aturan mainnya seperti ini. Karena hanya ada 3 pemain per tim, ini bukan pertandingan 5 pemain standar. Turnamen ini tidak ditentukan oleh pertandingan standar. Permainan dibagi menjadi 10 putaran. Putaran pertama hingga ketiga adalah baku tembak, putaran keempat hingga keenam adalah pertarungan pisau, putaran ke-7 hingga ke-9 adalah pertempuran udara, dan putaran ke-10 adalah duel pribadi. Setiap permainan berlangsung 5 menit, setiap permainan memiliki 1 nyawa, dan setiap tim memiliki total 28 nyawa dalam 10 putaran. Apakah ada komentar? Kata Lin Qinghua sambil memegang kacamata kawat emas di tangan kirinya, menatap Yo Chong. Heh, bocah malang, apakah kamu punya uang? Bagaimana kalau kamu kalah dan tidak punya uang? Apa kamu ingin menjual diri? Melihat sosokmu, rasanya tidak layak 100.000 pun, sindir Xie Biao sambil tersenyum mengejek. Melihat Hua Feng yang tetap tenang, Xie Biao merasa sangat tidak nyaman dan ingin merendahkan orang lain untuk mengangkat dirinya. Begitu dia mengatakan ini, wanita cantik di sebelahnya kembali tertawa. Siapa bilang kakakku tidak punya uang? Apakah kamu berani bertaruh lebih besar? Kata Yo Chong, benar-benar marah. Hua Feng sudah sabar, tapi sekarang dia dihina lagi, tentu dia tidak bisa tinggal diam. Ini, aku. Xie Biao tak bisa berbicara lebih lanjut. Jika ayahku saja tidak sebanding dengan keluargamu, apa yang kamu katakan tentang uang? Kata Yo Chong, menantang. 1 nyawa dihargai 200.000. Mau main? Tanya Chen Xiang sambil menyesap cerutu Kuba dan memeluk seorang wanita cantik di sebelahnya. Baiklah, ayo bermain, jawab Yo Chong. Dia kemudian memberi isyarat kepada Hua Feng dan Ju Renyi untuk duduk di baris komputer yang berbeda. Setelah mereka duduk, Hua Feng melihat Yo Chong dengan gelisah. Kakak Hua, ada apa denganmu? Tanya Yo Chong. Saudara Yo, ayo berhenti bermain. Taruhan ini terlalu besar, kata Hua Feng. Takut apa? Level kita hampir sama, jawab Yo Chong. Baiklah, kita mendarat, kodenya, kata Hua Feng sambil memasang headphone. Permainan tembak-menembak pun dimulai. Di pihak Hua Feng, dia menjadi polisi, sementara pihak lain adalah bandit. Yo Chong dan Ju Renyi segera mengambil AK-47 dan keluar dengan cepat. Sayangnya, begitu mereka keluar, mereka langsung ditembak di kepala oleh bandit yang diperankan oleh Xie Biao dan Chen Xiang. Pihak lawan pun tertawa terbahak-bahak, sementara wanita cantik di samping mereka bertepuk tangan meriah. Namun, setelah 3 menit, mereka tidak melihat polisi ketiga. Tentu saja, itu adalah Hua Feng. Hua Feng dengan hati-hati bersembunyi di sudut, menyadari keahlian menembak lawan yang luar biasa. Dan permainan pun berlanjut, dengan Hua Feng terus menunjukkan kemampuannya. Bab 52, tidak dapat dijelaskan. Hua Feng berpikir bahwa dia akan dengan senang hati menggambar bersama pihak lain, tetapi dia tidak berharap untuk menang. Sekarang, akhirnya dia merasa lega. Tadi, dia menyadari bahwa dirinya lebih fokus daripada saat melakukan moksi busi untuk pasien. Akibatnya, kini seluruh tubuhnya terasa sakit, dan dia pasti telah banyak berkeringat. Saudara Hua, mengapa wajahmu begitu berkeringat? Tanya Yo Chong. Saudara Yo, mungkin aku terlalu gugup. Sekarang, ayo kita kembali. Oke. Yo Chong berkata sambil berjalan ke arah Chen Xiang. Bagaimana? Kamu kalah 800.000, kapan kamu akan membayarnya? Ini 1 juta, kata sandinya 60. Ambil. Chen Xiang mengeluarkan kartu dari sakunya dan menyerahkannya kepada Yo Chong. Setelah menerimanya, Yo Chong juga memberikan kartu bank kepada Chen Xiang. Ini 200.000, kata sandinya 60. Ambil. Setelah berkata demikian, Yo Chong membawa Hua Feng dan Ju Renyi keluar dari warnet bintang dan turun ke bawah. Saat Hua Feng keluar dari warnet selebriti, Chen Xiang meliriknya dengan sorot mata yang sangat rumit. Pangeran, apakah kamu ingin mencari seseorang untuk mengurus anak itu? Dia tidak hanya membuat kita kehilangan 800.000 yuan, tapi juga mempermalukan kita, bisik Xie Biao di telinga Chen Xiang. Sementara itu,
Lin Qinghua yang berdiri di sebelahnya menggelengkan kepala sambil berpikir. Tidak, jangan, kata Chen Xiang sebelum akhirnya ikut keluar dari warnet bintang. Tentang apa yang dikatakan Xie Biao dan yang lainnya, tentu saja Hua Feng dan kedua temannya tidak mengetahuinya. Saudara Hua, ini 1 juta. Kamu bisa mengambilnya. Yao Chong menyerahkan kartu bank di tangannya kepada Hua Feng. Saudara Yao, jangan seperti ini. Aku tidak bisa menerimanya. Lagi pula, aku masih memiliki 200.000 yang kamu berikan di sakuku. Aku akan mengembalikannya. Meskipun Hua Feng merasa sangat bersemangat saat mendengar bahwa dia memiliki 1 juta, dia tahu bahwa uang itu bukan miliknya. Dengan buru-buru, ia mengeluarkan kartu dari sakunya dan menyerahkannya kembali kepada Yao Chong. Ambil saja. Jika bukan karena kamu, saudara Ju dan aku mungkin kehilangan 1 atau 2 juta. Namun, bagaimanapun juga, Hua Feng tetap tidak mau menerima uang itu. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menerima 200.000. Yao Chong dan Ju Renyi semakin mengagumi Hua Feng. Meskipun dia tidak memiliki banyak uang, dia bukan tipe orang yang akan memasukkan uang yang bukan miliknya ke dalam kantong sendiri. Kini, dengan uang di tangannya, Hua Feng sangat ingin segera mengirimnya kepada keluarganya. Namun, meskipun dia mengirimkannya, dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya kepada orang tuanya. Di sisi lain, dia juga membutuhkan uang untuk belajar dan hidup, tetapi dia merasa malu menggunakan uang dari Yao Chong dan Ju Renyi. Yao Chong dan Ju Renyi tampak senang. Setelah mereka bertiga masuk ke mobil, mereka mulai berdiskusi untuk mencari tempat bersantai. Saudara Hua, aku akan membawamu ke tempat yang bisa membuatmu merasa segar, kata Ju Renyi dengan senyum nakal. Dua saudara, aku tidak ingin pergi. Nanti konselor akan menanyakan hal ini lagi. Sekarang, aku hanya ingin kembali ke kamar mandi dan tidur. Oke, kalau begitu, kami akan mengantarmu kembali ke asrama dulu. Yao Chong mengendarai BMW keluar dari kampus utama Universitas Jiaotong dan menuju ke Sekolah Hubungan Internasional. Hei, kenapa orang itu tadi mirip sekali dengan Hua Feng? Jika itu dia, apa yang dia lakukan di sini? Jika dia benar-benar ada di sini, mengapa dia tidak mencariku? Pikir Chi Mengyao yang sedang berjalan di jalan sekolah. Hei, Cida Beauty, apa yang kamu lihat? Aku tidak melihat pria tampan. Apa kamu sedang jatuh cinta? Di mana kakak laki-lakimu, Yao? Tanya teman sekamarnya sambil tersenyum. Sudah kubilang, jangan bicara tentang orang kasar itu lagi. Sekarang setelah mendengarnya, aku ingin muntah. Menyebalkan. Chi Mengyao teringat saat pelatihan militer terakhir kali, saat Yao Dacheng berjalan menghampirinya. Kemarahannya langsung membuncah. Namun, ketika dia mengingat hari-hari ketika dia dan Hua Feng berada di pulau itu, dia merasa sangat manis. Mengenai perasaan Chi Mengyao, orang-orang ini tentu tidak mengetahuinya. Awalnya, ketika Yao Dacheng melihat Chi Mengyao kembali ke sekolah, dia mengira bertemu hantu wanita yang datang untuk membalas dendam padanya. Namun, setelah tahu bahwa Chi Mengyao masih hidup dan selamat, dia mencoba menarik perhatiannya dengan kata-kata manis. Sayangnya, Chi Mengyao sama sekali tidak memandangnya dan bahkan membujuk gadis-gadis lain untuk menjauhinya. Tidak semua pria buruk, selama dia baik padamu. Aku tetap berpikir Yao Dacheng itu pria yang baik, kaya, dan tampan, kata teman sekamar Chi Mengyao sambil tersenyum. Ah, nanti kamu juga akan tahu, dan jangan sampai menyesal. 15 menit kemudian, Hua Feng dan dua temannya tiba di depan pintu asrama. Aku turun dulu. Kalian berdua sebaiknya tidak sering pergi ke tempat-tempat seperti itu. Itu tidak baik untuk kesehatan dan keturunan kalian di masa depan, ujar Hua Feng dengan serius. Saudara Hua, jangan khawatir. Kedepannya, saudara Yao dan aku akan lebih jarang pergi. Selain itu, dengan kamu sebagai dokter, apa yang harus kami takutkan? Ah, sudahlah. Lihat saja nanti. Setelah selesai berbicara, Hua Feng turun dari mobil. Setelah Yao Chong dan Ju Renyi pergi, mereka segera melaju dengan cepat. Hua Feng menggelengkan kepala, mengeluarkan kunci dari sakunya, dan baru saja hendak membuka pintu ketika seorang gadis menghentikannya. Hei, pergi bersenang-senang dengan wanita itu pasti menyenangkan, ya? Sekarang kamu baru mau pulang? Seru Zhang Yina dengan nada menyindir. Begitu mendengar suara mobil parkir, dia langsung keluar dari kamarnya. Saat melihat Hua Feng, dia pun langsung berteriak, membuat para mahasiswa yang lewat menatapnya dengan tatapan aneh. Hei, Nona Zhang, apa urusannya denganku jika aku pergi bermain? Kata Hua Feng tanpa menoleh ke belakang. Ia langsung masuk ke asrama dan menutup pintu. Nada bicara Zhang Yina sangat mengganggunya, seolah-olah jika dia keluar,
pasti untuk bermain dengan wanita dan bersenang-senang di tempat tak pantas. Kamu orang jahat? Kamu hanya tahu cara menyakitiku. Zhang Yina tidak bisa menahan air matanya saat memikirkannya. Nana, kenapa kamu menangis? Tanya Li Yakin yang keluar dari kamar dan melihat Zhang Yina duduk di sofa sambil terus menyeka air matanya. Saudari Qin, semua ini karena Hua Feng. Dia mengabaikanku dan malah pergi bersenang-senang dengan wanita lain. Bab 53, memilih keterampilan bela diri. Ketika Hua Feng tiba di depan pintu asrama Li Yakin, ia mengetuk pintu. Li Yakin segera membukanya, dan saat melihat Hua Feng berdiri di sana, ia berkata dengan nada acuh tak acuh. Masuk! Konselor, jika ada sesuatu, katakan saja. Saya tidak akan masuk. Ayo masuk. Kamu membuat Sister Ina menangis, bagaimana menurutmu? Ah! Saya bahkan tidak banyak berurusan dengannya. Bagaimana mungkin Hua Feng tahu bahwa Zhang Yina, yang sejak kecil dianggap sebagai mutiara dalam keluarga, tidak terbiasa dengan sikap acuh tak acuhnya. Selain itu, biasanya ada banyak orang yang ingin membicarakan kecantikannya dan keluarganya. Mana mungkin ada orang yang berani mengabaikannya? Masuk dulu, ujar Li Yakin. Oh, Hua Feng menundukkan kepala dan melangkah masuk. Saat memasuki ruangan, ia langsung mencium aroma tubuh yang harum. Tanpa melihat sekeliling, ia langsung menatap Zhang Yina yang duduk di sofa di atrium. Matanya merah, jelas baru saja menangis. Hei, Nona, rasanya aku baru saja kembali dan tidak bermain-main denganmu. Dasar, keluarlah dan berbaur dengan wanita lain, lalu tidak mau mengakuinya. Hei, kapan aku bermain-main dengan wanita lain lagi? Dasar laki-laki, berani melakukannya tapi tak mau mengakuinya. Katakan apapun yang kamu suka. Hua Feng tidak menatapnya dan duduk di samping. Ia merasa tidak nyaman duduk di sana, dan ingin segera kembali ke kamarnya, mandi, lalu tidur. Saat Li Yakin masuk, Hua Feng buru-buru berdiri dan berkata, Konselor, jika tidak ada hal lain, saya akan kembali. Kamu sudah pergi kemana? Saya pergi ke kafe internet bintang di kampus utama Universitas Jiaotong, hanya berkeliling sebentar. Benarkah? Sungguh. Li Yakin mendekati Hua Feng dan menghirup aroma tubuhnya. Tidak ada bau parfum lain, hanya aroma khas tubuh laki-laki. Akhirnya, ia percaya apa yang dikatakan Hua Feng. Dan mau kemana lagi? Pergi online. Apakah kamu tidak punya komputer di kamarmu? Aku suka pergi keluar, oke. Ada banyak wanita cantik di sekolah. Aku suka melihat mereka, oke. Aku pikir kamu akan mencari gadis itu, ujar Zhang Yina dengan nada cemburu. Ia tahu bahwa ia telah salah paham pada Hua Feng dan merasa sedikit malu. Namun, ketika ia mendengar bahwa Hua Feng pergi ke kampus utama untuk melihat wanita cantik, ia langsung teringat pada Chi Mengyao yang pernah bertaruh dengannya. Ia pun berpikir bahwa Hua Feng pasti pergi menemuinya. Ya, dan kenapa? Konselor, karena tidak ada hal lain, saya akan kembali dan mandi. Hua Feng segera berjalan keluar dari asrama Li Yakin, tetapi Li Yakin menghentikannya. Saudari Qin, lihat dia sekarang. Dia seperti pangeran sombong, bahkan tidak mau dipanggil orang lain, ujar Zhang Yina. Siapa yang menyuruhmu menuduhnya bermain dengan wanita lain? Tentu saja dia kesal. Hua Feng kembali ke asramanya, mengambil satu set pakaian bersih, lalu pergi ke kamar mandi. Setelah melepas pakaian, ia berendam dengan nyaman di bak mandi. Ia tidak keluar sampai tubuhnya benar-benar bersih. Setelah mengeringkan diri dan mengenakan pakaian bersih, ia kembali ke kamar, menyalakan komputer, lalu masuk ke Kiki. Ia menemukan beberapa teman yang sedang online. Hargai setiap hari, apakah kamu di sana? Andi, baru saja kembali. Hargai setiap hari, sudah waktunya kelas berakhir? Andi, aku tidak pergi ke kelas. Hargai setiap hari, malas, ya? Kalau kamu punya pacar, pasti tidak akan malas. Andi, tidak ada kelas sore ini. Bagaimana kesehatanmu? Hargai setiap hari, masih seperti itu. Andi, tetap optimis, aku yakin kamu akan baik-baik saja. Hargai setiap hari. Oh, terima kasih. Andi, tidak perlu. Hargai setiap hari, aku akan offline untuk beristirahat. Tersenyum, selamat tinggal. Andi, 88. Yao, kepala babi, kamu di sana. Andi, bingung? Ada apa? Yao, aku melihatmu hari ini. Andi, di mana? Yao, di kampus utama Universitas Jiaotong, bukan? Jangan bohong, aku melihat punggungmu di dalam mobil. Andi, benarkah? Mungkin kamu salah lihat. Yao, pasti kamu. Kenapa kamu tidak menemuiku? Marah. Andi, senang. Yao,
Kamu sudah punya pacar? Tidak mau melihatku lagi? Andi, tidak. Hua Feng kini merasakan ketergantungan dan perasaan mendalam Chi Mengyao padanya. Yao Yao, aku akan meneleponmu setiap malam jam 9 mulai sekarang, dan kamu harus menjawab teleponku. Kalau tidak, aku akan marah. Andi, mengerti? Yao Yao, kepala babi, tersenyum, selamat tinggal. Andi, 88. Hua Feng merasa berbicara dengan gadis-gadis itu melelahkan, baik dengan Zhang Yina yang kasar maupun Chi Mengyao yang manja. Ia tidak bisa merasakan kehangatan dan kebebasan seperti saat bersama Zhuang Xiaoli dulu. Mungkin aku benar-benar tidak bisa mempercayai gadis lain lagi. Hatiku sudah mati, pikirnya. Setelah mematikan komputer, ia mengambil sebuah buku manajemen dari rak dan membacanya selama setengah jam. Namun, ia tetap merasa tidak menemukan keterampilan medis yang menarik. Akhirnya, ia mengambil kembali buku sutra kapsul hijau di bawah bantal dan mulai membacanya dengan saksama. Setiap kali ia membaca, ia semakin terkesan dengan kedalaman keterampilan medis Hua Tuo. Ia juga memahami bahwa dalam dunia medis, prinsip-prinsip Konfusius tentang kebaikan sangat berpengaruh. Setelah membaca beberapa contoh moksibusi klasik, Hua Feng teringat bahwa ia belum membaca buku teori umum seni bela diri Tiongkok selama lebih dari setengah bulan. Kini, setelah hampir menyelesaikan latihan dasar, ia merasa perlu memilih keterampilan bela diri yang cocok untuknya. Namun, banyaknya pilihan membuatnya bingung. Ia merasa seperti seseorang yang masuk ke dalam harta karun tetapi tidak tahu harus mengambil yang mana. Ia sadar bahwa waktu dan energinya terbatas, sehingga ia hanya bisa memilih satu atau beberapa teknik yang paling sesuai. Seandainya ada seorang master di sini untuk membimbingku, pikirnya, mengingat instruktur Zalei. Namun, ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun.